Selamat datang di pembelajaran desain dan pengembangan sistem informasi bagian keempat. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang pemodelan sistem menggunakan kelas diagram. Apa yang akan kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama kita akan belajar tentang kelas dan objek di dalam kelas diagram. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang notasi UML untuk kelas diagram. Yang ketiga, 4 dan 5, kita akan mengulas tentang relasi di dalam kelas diagram. Ada 3 relasi utama di dalam kelas diagram. Yang pertama adalah asosiasi, yang kedua adalah whole or part relationship di dalam kelas diagram. Yang ketiga adalah relasi generalisasi atau spesifikasi. Pada bagian ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kelas dan objek. Di dalam pengertian yang sederhana, objek itu adalah segala sesuatu yang terlihat dan nyata. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua adalah setiap objek memiliki sifat atau atribut yang membuatnya berbeda antara objek satu dengan objek yang lainnya. Saya akan jelaskan dulu yang konsep yang pertama, yaitu objek yang merupakan sesuatu yang terlihat atau nyata. Terlihat itu maknanya adalah bisa dilihat, bisa disentuh, kemudian bisa ditangkap dengan panca indera. Kalau kita gabungkan dengan pengertian yang kedua, dia selalu memiliki atribut yang membuatnya berbeda dengan objek yang lain. Misalnya, kita ambil contoh objek kursi, maka atribut-atribut yang bisa kita identifikasi dari objek kursi tersebut, misalnya adalah jumlah kakinya berapa, tipe sandarannya seperti apa, bahannya apa, dan seterusnya. Itu adalah objek yang di dalamnya melekat atribut-atribut. Objek nyata itu mungkin tidak akan terlihat, tapi itu bisa kita identifikasi atribut-atributnya. Contoh misalnya, ada transaksi antara pembeli atau customer dengan penjual. Dalam hal ini, pembeli membeli barang dari penjual. Akibat dari transaksi itu akan muncul catatan pembelian. Catatan pembelian ini mungkin itu tidak terlihat nyata karena dia adalah hasil dari transaksi dua objek. Hasil dari transaksi dua objek itu menyebabkan atau menimbulkan satu objek baru yang disebut dengan catatan penjualan. Catatan penjualan ini mungkin tidak nyata dan mungkin tidak terlihat, tapi di dalamnya terdapat atribut-atribut yang bisa kita identifikasi. Misalnya, kita bisa mengidentifikasi atribut penjualan itu sebagai siapa yang menjual, siapa yang membeli, barang apa yang dibeli, jumlahnya berapa, dikirim di mana, harga totalnya berapa, dan seterusnya. Itu juga termasuk objek di dalam konteks sistem informasi. Kita akan perdalam konsep objek tersebut melalui gambar ini. Ada 3 gambar yang ada di dalam tampilan ini. Gambar pertama adalah gambar kucing. Kita bisa menamai objek kucing ini sebagai nama objeknya kucing misalnya. Dan atribut-atribut tersebut juga kita bisa identifikasi. Jenisnya Persia, warnanya belang, umurnya 1 tahun. Kita juga bisa menambahkan atribut-atribut yang lain dari objek kucing ini. Misalnya beratnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, dan seterusnya. Objek yang kedua, kita bisa menamakan objek itu sebagai handphone. Atribut-atribut yang melekat pada handphone itu juga bisa kita identifikasi. Misalnya, atributnya adalah mereknya Samsung, tipenya touchscreen, ukuran layarnya sekian, kapasitas baterainya sekian, dan seterusnya. Kita bisa mengidentifikasi atribut-atribut dari sebuah objek yang kita tentukan. Objek yang ketiga, nama objeknya desa misalnya. Atribut-atributnya, dia ketinggiannya adalah 600 meter di atas permukaan laut, koordinatnya sekian, longitudenya sekian, luas areanya sekian, mungkin jumlah penduduknya sekian, dan lain-lain. Kita bisa mengidentifikasi sebuah objek dan menurunkan atribut-atribut yang melekat pada objek tersebut. Tentu, kita tidak perlu untuk mengidentifikasi semua atribut yang ada di dalam objek tersebut. Kita hanya perlu untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang itu berkaitan dengan sistem informasi yang akan kita kembangkan. Pada tampilan ini, kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana kaitan antara objek dan kelas. Saya membuat ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi sebuah objek, maka kita bisa mengumpulkan objek-objek yang serupa. Atau kita bisa mengkategorisasikan, membuat klaster terhadap objek yang serupa, yang atribut-atributnya mirip itu tadi.
Dalam gambar ini, saya mengumpulkan objek-objek handphone dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam atribut, dengan berbagai macam nilai-nilai atribut yang melekat di dalam objek handphone tersebut. Dari kumpulan objek yang kita koleksi tersebut, kita bisa melakukan generalisasi. Dari generalisasi itu kita mendapatkan sebuah template, sehingga kita mudah untuk melakukan identifikasi terhadap objek-objek yang kita amati. Nama template tersebut adalah handphone. Template atribut tersebut saya tuliskan tipenya, mereknya, tahun produksinya, dimensinya, nomor kontak yang melekat pada handphone tersebut. Saya mendapatkan sekian atribut. Nah, template yang itu bisa diterapkan di setiap objek bernama handphone disebut dengan kelas. Konsep berikutnya, kita akan menjawab tentang bagaimana kelas itu digunakan. Yang pertama, kita bayangkan bahwa kita punya mesin pengolah koleksi handphone yang disebut template itu tadi, yang kemudian disebut dengan kelas. Kemudian di sisi lain, kita memiliki koleksi handphone yang dalam hal ini saya ilustrasikan sebagai tabel yang dipakai untuk mencatat setiap objek handphone yang kita temukan dan kita masukkan menggunakan mesin pengolah koleksi handphone ini. Jadi kalau kita punya satu objek handphone baru, kemudian kita masukkan data-datanya ke mesin pengolah koleksi handphone itu, maka dia akan masuk ke dalam daftar koleksi yang kita miliki. Jadi kita bisa membayangkan kemampuan dari mesin pengolah koleksi handphone ini, misalnya kita tentukan ada dua. Dia dapat mengambil sebuah handphone dengan kode perangkat tertentu. Kita dapat menambahkan koleksi handphone ke dalam daftar koleksi kita. Kita bisa mendefinisikannya di dalam template yang kita miliki, di dalam kelas yang kita miliki sebagai fungsi. Jadi dia kemampuannya, misalnya di sini ambil handphone. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode perangkatnya. Misalnya di sini ada kode perangkat 01, tipenya adalah touchscreen, mereknya Samsung, nomor kontaknya sekian. Mesin ini kita kasih kemampuan untuk bisa mengambil handphone berdasarkan kode perangkatnya. Maka mesin ini dia akan mengambil di data yang kita miliki, mencari kode perangkat yang sesuai, begitu mesin itu ngambil untuk kita handphone tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk menambah koleksi. Maka ketika kita punya koleksi baru, kita masukkan ke dalam mesin ini, dan dia akan mencatatnya ke dalam koleksi handphone yang kita miliki. Nah, kemampuan-kemampuan yang kita terapkan di dalam mesin koleksi handphone ini kita sebut dengan function. Atau di dalam kelas diagram, dia disebut sebagai operation. Ini ilustrasi yang lain. Jadi kelas itu dalam bahasa sederhana bisa digambarkan sebagai sebuah template yang dengannya kita bisa membuat sebuah objek dengan nilai-nilai atribut yang terdefinisi. Contoh misalnya ini kita menambahkan sebuah kelas atau template dog dengan properties atau atribut yang kita tentukan, ya, misalnya colornya apa, eye colornya apa, height-nya berapa, length-nya berapa, weight-nya berapa. Metodenya kita bisa tentukan, misalnya bisa sit, bisa lay down, bisa shake, bisa come, dan seterusnya. Nah, menggunakan template ini, kita bisa menciptakan objek baru yang sesuai dengan template yang kita miliki. Misalnya, dog, name-nya siapa? Bobby. Colornya apa? Yellow dia. Kemudian eye colornya apa? Brown. Height-nya berapa? 17 in. Length-nya berapa? 35 in. Weight-nya berapa? 24 pound. Kita bisa menciptakan objek baru dari template yang kita miliki. Pada video berikutnya, kita nanti akan bahas tentang bagaimana caranya kita memodelkan objek dan kelas tersebut di dalam notasi UML.